tadi kata sampean, kitab yang sampean imani itu bicara detil. Nah, sekarang saya uji ya kedetilannya. Waktu Yesus bangkit dari kematiannya, Yesus memakan ikan goreng. Pertanyaan saya, ikan goreng tersebut, ikannya hasil ternak, apakah tangkapan dari alam? Ya, warnanya warna apa? Tadi sampean bilang Alkitab detil. Kau tidak mengerti detail yang dimaksud. Sabar ya. Sorry Jack, sabar. Hari ini aku biar agak larut ya, demi menyelesaikan gereja. Karena kalau aku terlalu kayak mengemis nanti kalian bilang, mengemis gini. Enggak ya, karena aku punya tujuan saja. Sabar, kita tunggu dia sampai kiamat, enggak akan dapat itu. Si Zuma pun dipanggilnya, enggak akan dapat. Jangankan si Zuma, Nabi pun bingung menjelaskan apa pertanyaan kawan ini, pembuktiannya. Entah dari arti sunat aja dia nggak tahu. Nggak percaya kalian tanya dia apa arti sunat, nggak tahu dia. Jangan lupa ya subscribe YouTube-ku. Ya, terima kasih kawan-kawannya. Akhirnya kalian mau membanjiri saya dengan gift-gift kalian itu. Masa 2 jam aku bercerita, mengajar, sampai kering kerongkongan. Aduh. Kita berbagilah. Aku membagikan kalian hal ini, kalian menopang aku kan. Ibaratnya beli pulsa. Karena kalau aku pakai sinyal wifi nggak bisa HP ku ini. Harus pulsa. Jadi aku beli tadi pulsa lagi. Cepat kali habis. Kita tunggu ya. Tidur pun aku di sini. Ku tunggu sampai dia bisa menemukan. Yang orang lain. Oke, kok rasa. Silakan. Ya, gini Bang. Sunat itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ya, jadi kami itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad mensunat cucunya. Kalau Nabi Muhammad disunat dari bawaan lahir. Nah, tadi kau bilang umur 7 hari. Kan penipu kau di sini. Cucu Nabi Muhammad. Cucu Nabi Muhammad disunat. Disunat umur berapa hari? 7 hari. Oke, sekarang mana perintah sunat kepada Nabi Muhammad dari Al-Quran? Telingaku ini taruhannya 2. Silakan, tunjukkan. 7 hari ya. Perintah sunat kepada Nabi Muhammad untuk disunat umur 7 hari. Saya ingin tahu. Silakan. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu tuntunan buat umatnya. Iya, mana perintah Allahnya? Iya, semua yang dilakukan Nabi Muhammad itu tuntunan buat umatnya. Betul, tuntunan buat umatnya. Mana perintah sunat kepada Nabi Muhammad? Aku mau tahu. Siapa manusia pertama disunat? Kalau kau tahu. Kau panggil si Zuma. Tanya, ada enggak Muhammad disunat? Definisi sunat apa? Bilang. Siapa manusia pertama disunat? Tanya dulu. Aku mau tahu. Ya, sunat itu udah turun-temurun dari Nabi sebelumnya. Dari Nabi sebelumnya itu siapa? Nabi sebelumnya itu siapa? Ya, Nabi Ibrahim. Mana ayatnya Nabi Ibrahim disunat? Aku mau tahu. Mana perintah Allah? Kenapa dia harus sunat?
Mau tahu aku? Buka. Telingaku ini kupotong sama kau. Kalau bisa kau tunjukkan. Bang, hadis itu adalah penerapan daripada Al-Quran. Penerapan. Al-Quran itu tidak bicara detil. Ya. Kok di Al-Quran tidak bicara detil? Kalian bilang Al-Quran kita paling sempurna. Kalau sempurna itu kau baca Hud 1. Kau baca dulu Hud 1. Buka dulu Hud 1. Jangan kau sembarang memfitnah Al-Quran tidak detail. Buka Hud 1. Baca dulu. Akulah pembela Islam satu-satunya jadinya. Buka Hud 1. Kasih logika dulu sebentar. Ya. Buka dulu Hud 1 baru kau pakai logika. Buka Hud 1. Aku nggak ngerti kalau dengan logika. Saya bicara dengan logika. Silakan. Indonesia, negara kita, Pancasila. Apakah Pancasila bisa langsung diterapkan tanpa undang-undang yang ada di bawahnya? Ya, Pancasila itu bisa diterapkan itu. Ya, ada penjabaran di peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Ada berarti level Al-Quran, level Pancasila. Ya sudah. Kalau kami enggak. Logikanya. Kalau kami ditulis detail. Bro, ya, kalau kami Bible kami detail. Kalau kami Bible kami detail, tidak perlu buku karangan manusia. Dan satu perlu kau ketahui, tidak pernah Allah SWT memerintahkan penulisan hadis. Dan tidak pernah Allah SWT mengatakan menjaga hadis, melindungi hadis, enggak ada. Itulah sebabnya hadis ada doif, ada yang sohi. Mana ayatnya? Sampean yakin Alkitab itu detil? Kalau detil saya uji kedetilannya. Tunjukkan dulu ayat sunat, baru kau uji aku. Kalau nggak ada bilang nggak ada, biar kau uji aku. Sunat itu ada dalam hadis, dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ya, bukan ditulis dalam Al-Quran. Dicontohkan. Mana perintah sunat kepada Nabi Muhammad? Kau bilang tadi Ibrahim, sekarang Muhammad. Mana yang benar? Muhammad apa Ibrahim? Iya, Nabi Muhammad itu melaksanakan ya apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Mana ayatnya Ibrahim sunat? Tahu nggak kau arti sunat itu apa? Arti sunat itu adalah perjanjian kekal antara Allahnya orang Yahudi, Allahnya Abraham dengan keturunan Abraham. Bahwa umur 8 hari harus disunat. Sekarang dalam Islam, sunat itu apa? Coba jelaskan, aku ingin tahu. Ya, sunat dalam Islam itu membuang sebagian dari kemaluan, Bang, supaya bersih. Ya. Sebagian dari kemaluan itu apa? Air seni kah? Iya. Tempat air seni. Nah, kalau tidak dibuang, tidak disunat, itu tidak bersih. Oke. Kalau ya, oke. Sekarang cara menyunat itu bagaimana? Dipotongkan barang itu? Siapa yang memotong? Siapa yang memotong? Siapa yang memotong? Yang ahlinya. Yang motong yang ahlinya. Muhammad siapa yang memotong? Nabi Muhammad sejak lahir udah disunat. Nah, berarti definisi sunatmu nggak tepat. Kalau sunat yang kau bilang itu kan dipotong ujungnya. Mana ayatnya definisi sunatmu? Nggak ada. Kalau di kami jelas. Kalau di Kristen jelas. Dikerat kulit katamnya. Kulit katam, kulit kitan. Ya, kitan itu sunat yang membersihkan kemaluannya. Itu sunat. Kalau, bro, kalau membersihkan, kau ambil alkohol, kau semprot-semprot, itu bersih. Iya, terserah sampean lah. Itu versi sampean seperti itu. Akui dulu tidak ada ayat sunat, perintah sunat di dalam Al-Quran. Akui dulu. Baru kau bertanya sama aku. Iya, tapi dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Saya nggak tanya dicontoh-contohkan. Akui dulu tidak ada. Akui dulu tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Tidak ada dalam Al-Quran. Cuma dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ya, itu baru gentle. Tidak ada di dalam Al-Quran, cuma dicontohkan Nabi Muhammad. Silakan kau bertanya sama aku. Ya, yang penting sudah kau akui. Ya, tadi kata sampean, kitab yang sampean imani itu bicara detil. Nah, sekarang saya uji ya kedetilannya. Waktu Yesus bangkit dari kematiannya, Yesus memakan ikan goreng. Pertanyaan saya,
ikan goreng tersebut, ikannya hasil ternak, apakah tangkapan dari alam, ya, warnanya warna apa? Tadi sampean bilang Alkitab detail. Kau tidak mengerti detail yang dimaksud. Oke lah, sudahlah. Pas ku bilang kalau orang ini tidak on, tidak puas. Aduh. Yang ku maksud itu Bible itu menjawab pertanyaan tentang iman. Ditanya warnanya apa? Aduh, kalau enggak on orang ini enggak puas kawan. Kan unik. Kalau mereka tidak on, tidak puas, harus ditunjukkan dulu ini loh kami on, ini loh saya on. Untung enggak ditanyanya apa warna sandal Yesus. Aduh. Kasih perpuluhan. Oh, kalau sama waktu itu bilang kan Bible itu tidak perlu buku-buku lain untuk menjawab isinya. Pertanyaan dunia, dia detail. Ada yang bilang, memang di dalam Bible itu ada komputer. Kalau enggak on mereka ini ditunjukkan kepada dunia, enggak puas kawan. Harus bagaimana lagi aku? Ikannya ikan ternak atau ikan laut? Warnanya warna apa? Bagaimana menurut kalian? Kan aku nggak salah mengatakan mereka ini tidak puas kalau tidak menunjukkan bahwa mereka on. Mereka ini tidak puas kalau mereka tidak menggenapi Kejadian 16 ayat 12. Lakunya seperti kelele liar. Sudah on pikirannya liar. Aduh. Seru-seruan aja lagi nih. Tunggu sebentar ya, sudah banyak yang naik. Sabar dulu kawan. Minum dulu, minum. Tarik napas dulu. Ya kalian cerdas kayak orang Kristen. Kalau kami uji kalian bagaimana? Benar enggak Al-Qur'anmu itu mampu menjawab dari Al-Qur'an itu sendiri? Maka kami uji. Kenapa Islam sunat? Mana perintah sunat? Begitu. Bukan ditanya. Dia itu menggunting pakai gunting apa? Sekalipun saya tanya tadi apa definisi sunat? Kulit kemaluannya itu dibuang. Kan begitu definisinya. Siapa yang membuang? Orang lain. Bukan dia sendiri. Bukan malaikat. Begitu caranya kawan. Tapi ini datang bangga jadi orang nggak ngerti aku kawan.